Assalamualaikum guys, balik lagi di Kang Dens Channel. Mantap guys. Kita mau cerita-cerita bareng narasumber kita, mau kupas-kupas, usut-usut. Ada di samping, di depan aku guys, narasumber kita. Siapa sih dia? Apa sih pekerjaannya, kesibukannya? Nanti kita mau usut-usut. Ini bakal jadi banyak sumber inspirasi, mudah-mudahan buat guys-guys yang nonton pastinya. Ikutin terus, tonton terus sampai habis. Mantap guys. Nah ini dia guys, beliau ada di depan aku guys. Kita tos dulu, kenalan dulu. Ada iya. Bang Dobit. Iya. Ada Bang Dobit. Bang Dobit itu siapa? Nah, ntar kita mau kenalan nih kan, dia apa sih kerjaannya, apa kesibukannya. Nih banyak dari sumber inspirasi nih guys, buat guys-guys semua tonton terus ya guys ya. Sebelumnya kita udah sama-sama vaksin. Tadi sebelum acara ini udah sama-sama antigen, berdua jadi aman. Bang Dobit udah lepas masker duluan. Aku belum, jadi kayaknya aku biar keluaran gantengnya Bang Dobit ikutan lepas masker ya. Guys ya. Oke. Bang Dobit, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat. Kelihatannya sehat banget ya Bang? Iya, makin bengkak nih gua. Makin bengkak gara-gara PPKM. Level 11. Jadi Bang Dobit ini adalah seorang owner, owner ya, pemilik Iya, bisa dibilang. travel umroh Iya, dan haji. Haji umroh. Haji umroh. Cukup haji umroh aja Pak, travel lain Bang? Ya, concernnya di umroh haji kayak gitu. Tapi ya perjalanan ke negara lain bisa kayak gitu. Oke. Kecuali perjalanan ke akhirat saya nggak bisa. Wah. Kirain ada juga lah, ada channel ke sana, nggak ada ya? Bisa, mungkin tinggal ke lantai 3. Travel perusahaan yang lo punya ini, lo bangun berangkat dari nol kah? Atau memang ini warisan dari orang tua lo? Atau gimana? Gue pengen tahu Bang. Oke, ya mungkin ini gue cerita sedikit ya. Oke. Ya artinya dulu gue pernah tinggal di Saudi, ya nggak sampai 5 tahun lah, 2 tahunan. Ngapain Bang? Ngegelandang. Ya gue di situ. Awalnya gue mau sekolah kayak gitu kan, cuman karena sehubung ya kenal duit di sana, kayaknya buat gue tergoda, akhirnya ya gue jadi lebih banyak nyari duit di sana kayak gitu. Dan nyari duit itu artinya begini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang terkait haji umroh, ya kan, menghandle akomodasi dan apa sih namanya, transportasi, hotel segala macam untuk travel juga, termasuk travel yang cukup ya terkenal lah ya, udah pernah juga kita handle. Saya sebagai mutawif pernah, sebagai tim handling yang untuk ngurusin di sana juga pernah. Ya berbekal dari situ ya saya pulang ke Indonesia karena waktu itu ada perempuan yang ingin menunggu saya. Perempuan. Iya, menikah kayak gitu kan. Oke. Tapi akhirnya nggak jadi. Ya nggak jadi menikah karena ya kayak lagu Dewa itu yang pupus sih. Boleh dinyanyiin? Oh, takut copyright ya. Takut copyright. Jangan. Oke. Bertepuk sebelah tangan lah kayak gitu. Ngomong ngenes juga kasihan banget. Akhirnya dari situ singkat cerita lah nih ya. Ngedown lah dari situ kan, ya ngedown banget kayak gitu. Tapi justru dari momen yang saat ngedown itu klien-klien yang dulu saya handle ini tetap terus berjalan kayak gitu kan, terus ngontek saya untuk di handle jamaahnya. Ya akhirnya saya nggak terbawa pusing soal ya suasana itu. Ya akhirnya pelan-pelan bisa bikin PT sendiri kayak gitu. Akhirnya memang ini gini, PT ini berdiri atas inisiasi saya, dan juga saya mengajak ke orang tua saya, khususnya bapak gitu kan ya, karena ini usaha lo, pure usaha gua kayak gitu, yang gua bangun semenjak kuliah kayak gitu kan. Jadi di saat itu gua merasa gua punya penghasilan udah cukup ya lumayan di tahun itu, di tahun 2009-an itu kalau nggak salah gua punya penghasilan bersih dari jualan bisnis gua itu bisa mungkin sehari 1 juta. Sadis. Iya. Serius? Penghasilan bersih. 2000 berapa? 2009 saat itu. Dibangun dari 2007 kayak gitu. Ya. Ya walaupun sih kalau gua hitung secara kasarannya per bulan misalkan gua bisa dapat ya bersih-bersih ke gua saat itu paling kecil itu 8 juta. Dan saat itu teman-teman gua yang lulusan S1 gajinya untuk fresh graduate itu kan antara 1,5 kalau nggak salah sampai 2 juta. Itu udah kelas cukup asisten manajer lah kalau di HR. Kan gue jadi bingung, gue 8 juta, gue sampai kadang-kadang bosen mau kerja kantoran tanpa gaji kayak gitu. Pernah gue ngelamar
Gila ya, kebayang ya duitnya. Tapi saking ininya gue bingung, akhirnya gue pengen. Lu banyak duit malah bingung bang? Ya jadi bingung juga kayak gitu. Padahal istilahnya tuh sayang gue nggak kenal lu waktu itu. Kalau lu kenal gua waktu itu lu nggak akan bingung. Ya, saat itu buat ukuran gue sih cukup gede ya, 8 juta saat itu ya istilahnya. Gede loh. Gede banget. Temen-temen kita itu biasa segitu kan gajinya kan. Gila loh. Lah saat itu ya mungkin ya termasuk badan gue jadi agak gendut dulunya kan kurus ya? Iya kurus ya gitu. Itu gara-gara mungkin ya banyak makan lah kayak gitu. Lambang sukses bang emang katanya. Gendut lambang sukses dong, berarti sukses loh. Tapi pada akhirnya gini, gua akhirnya ya mencoba untuk cari kegiatan lain yang sifatnya mungkin bisa nambah wawasan gua kayak gitu. Dan memang gua pengen keluar negeri, tapi bukan mau ke Timur Tengah. Gua maunya ke Eropa sebenarnya. Cuman berhubung nggak dapat jalur ke sana, dapatnya jalur ke Arab. Sebenarnya ke Mesir atau Maroko. Cuman gua ditransitkan dulu ke Mekah kayak gitu. Oke bang. Mimpi lo apa sih bang? Maksudnya ini sebagai owner dari travel umroh ini emang sebuah mimpi lo atau? Nah, gue ini nggak berawal dari mimpi sebenarnya. Oh gitu. Jadi gue cita-cita lo apa sih? Nah, ada cita-cita juga sebenarnya. Jadi gue berangkatnya justru bukan dari visi dan misi, berangkatnya gue justru dari keresahan. Keresahan gue adalah waktu itu ya saat itu, walaupun gue nggak bisa generalisir semua, banyak penyelenggara, bukan banyak sih, gue temuin gitu kok menyelenggarakan haji umroh kok kayak gini gitu, kasihan jamaah yang semacam kayak nggak terima paket yang ditawarkan, terusnya juga ada yang mungkin juga ditelantarkan kayak gitu, sampai gue pun berdoa di depan Ka'bah ya kan, gue yang bilang ketika gue pulang ke Indonesia izinkan saya juga jadi penyelenggara. Seberapa menjanjikan sih bang usaha travel umroh ini maksudnya? Gue bilang sih jangan deh. Jangan guys. Ini kita bicara, lu singkirin pandeminya ya bang. Ini bicara sebelum pandemi. Nah, gue itu. Kenapa lu jangan? Kok jangan? Lu banyak saingan jadi gitu. Bisa aja nih. Itu pinter-pinter. Ya, kan lu bilang jangan. Kenapa kan? Gini. Ini kan soalnya kisah inspiratif bang. Pokoknya bikin travel umroh itu lu harus punya pabrik jantung 3. Jadi kalau cuma satu jantung. Kenapa? Emang kenapa? Ya ini gini, kita berhadapan pada regulasi 2 negara, Indonesia dan Arab Saudi. Dan khususnya kita bicara yang Saudi ya. Saudi ini rajanya besok bilang A, nggak usah nunggu hari ini bilang A, nggak usah nunggu besok, bisa nanti 2 jam kemudian bilang B. Dan itu akan berdampak pada operasional dan kebijakan di kita gitu, penyelenggara kayak gitu. Nah, kadang ya travel umroh itu menghadapi kebijakan dari luar negeri pun kan nggak mudah kayak gitu kan, artinya ada yang mungkin dia panik atau apa kayak gitu. Dari sisi bisnis, ini travel ya kalau bicara hitungan bisnis, kalau pakai mindsetnya bisnis ya agak berat ya, karena paling keuntungan berapa per jamaah ya kan, tapi ketika ada permasalahan sedikit itu bisa berimbas justru bukan untung malah buntung kayak gitu ya. Contohnya begini, simpelnya begini, masukin data jamaah, dari 100 jamaah tiba-tiba ada 2 orang namanya salah, ya kan, di visa namanya salah, berdampak orang itu terpending untuk berangkat. Ternyata orang itu bawa keluarga, keluarganya ketika dia nggak mau jalan, keluarganya nggak jalan, dan itu berdampak juga dengan jumlah misalkan yang ada, misalkan seperti itu. Itu akan mungkin seminimal-minimalnya menggerus margin, menggerus keuntungan kayak gitu. Yang tadinya kita punya proyeksi, wah keuntungannya kita 1 juta per jamaah atau 2 juta per jamaah, tapi karena ada kejadian seperti itu, mungkin keuntungan cuma 400.000 kayak gitu. Sehingga kalau dikedepankan dengan ininya ke bisnis, kita udah capek-capek, tadinya proyeksi margin kita itu 2 juta, ternyata cuma tinggal 500.000 misalkan seperti itu. Kalau cuma dari bisnis mentalnya, you akan down. Terus kenapa lo mau? Ya makanya itu. Ada di sini. Di situ makanya gue bilang bukan sekedar berbisnis, tapi adalah pengabdian kayak gitu. Tuh kayaknya gue kawan dulu banget.
Jadi lo nggak menyarankan orang-orang guys itu teman-temannya Kang Des yang denger ini buat travel umroh. Jadi gua nggak ada saingan. Kayaknya lebih ke situ ya. Kayaknya lebih ke situ. Oke Bang, kita lanjut lagi. Iya. Oke. Jangan ya guys. Salam jangan ditiru. Oke. Sampai akhirnya masuk pandemi ya Bang. Pandemi ini udah hampir ulang tahun nih si Covid-nya, dikit lagi ulang tahun, hampir 2 tahun kita pandemi. Terakhir yang gue baca 95% tour and travel collapse. Versinya di detik.com kalau nggak salah tuh bulan berapa kayak gitu. Memang berdampak, pariwisata ini paling berdampak, penerbangan, hotel, ya tour agent ya termasuk kita nih yang travel umroh ini ya. Kita nggak loh, gua nggak. Oh iya. Bisa banget. Jadi kita zero income, kan itu pukulan telak lah. Dan ini sudah berjalan ya 20 bulan, hampir 2 tahun lah kayak gitu. Hampir 2 tahun, walaupun memang sampai saat ini ya mitigasi dalam bentuk, aduh kalau bicara mitigasi, udah takut Menteri Agama nonton juga nih. Ini bisa disensor dulu. Ya, yang kira-kira aman buat lo aja deh, nggak apa-apa. Oke, yang aman aja. Terus sampai saat ini memang Kementerian Agama tidak pernah memberikan mitigasi sedikit pun oleh travel umroh. Baik mitigasi secara finansial, saya tidak bicara finansial, bicara kebijakan pun Menteri Agama tidak pernah memberikan stimulasi yang menguntungkan jamaah, menguntungkan para pelaku PPIU seperti itu. Ini masuk, lu jangan masuk. Terus jadi gimana? Tadi bercanda ya. Ini bisa dia aja tadi. Nggak ada kan tanpa settingan ini lah. Cuman untuk Gus Yakut ini kan baru ya. Kan misalnya kita bicara yang kemarin yang sebelumnya. Sebelum Gus Yakut ya, sebelum Gus Yakut ini ya. Kayak gitu kan. Kalau Gus Yakut ini kan lagi istilahnya penyesuaian kayak gitu dengan struktur yang baru kayak Dirbina, Haji Umroh, terusnya juga sama yang mulai kelihatan ada titik terang lagi ya. Ya, ada titik terang. Itu saya tadi bicara itu menteri yang sebelumnya jauh. Kabinet apa tuh? Kabinet kemarinnya nggak tahu kemarin yang mana kan kita. Nggak tahu ya, pokoknya itulah kayak gitu. Oknum bukan? Jadi kalau ayat tuh oke, siap. Oke. Iya, seperti itu. Tapi saran saya sih memang harus ada mitigasi ya Pak ya, kayak gitu. Karena kita 20 bulan ini boncos, jadi yang paling Bang, lu berarti bicara pekerjaan, bicara kesibukan lu hanya pure sebagai punya travel umroh itu aja. Iya. Untuk mensiasati ini, sedangkan lu tadi bilang zero income tadi, lu pasti lu punya keluarga, lu punya istri. Lu punya istri kan? Udah. Ada. Jangan bikin pertanyaannya bikin gua kaget. Gua tadi mau bilang 2 jadi cepet banget 2. Istri 2? 1. Ada rencana nambah, tapi ada rencana. Belum. Nggak ada. Gua lupa lagi podcast di sini. Oke, untuk saat ini berarti istri masih 1 ya. Satu. Insyaallah nambah insyaallah. Satu. Anak udah ada pasti kan. Dua. Nah, makanya lu pasti kan lu butuh. Tadi lu bilang zero income dari udah hampir 2 tahun kan. Iya. Nah, lu jadi buat menghidupi kehidupan. kalau dari sisi perusahaan artinya waktu 2019 berjalan itu gua udah anggarkan memang untuk 2020 setahun gitu ya. Jadi setahun itu sudah ada walaupun memang nggak cukup saat itu. Ya akhirnya gua cari cara untuk mensiasati dengan beberapa pekerjaan yang memang sudah nggak perlu lagi termasuk karyawan juga. Ya makanya lu punya karyawan juga pastinya kan? Karyawan juga, dari beberapa karyawan ada yang mengundurkan diri kayak gitu, ya udahlah. Bukan dipecat ya? Nggak dipecat, gue nggak pernah mecat karyawan sampai gue belum mengundurkan diri, tapi memang dipaksa untuk mengundurkan diri. Enggak dipaksa. Oke, lanjut. Bisa banget. Oke, lanjut. Akhirnya ya gue akhirnya juga bertahap masih gaji full di beberapa bulan, tapi akhirnya gue potong 1/3, akhirnya sampai setengah, sampai yang sampai nggak digaji sampai detik itu gue masih gaji walaupun nggak full gitu, karena pun pekerjaannya juga belum ada yang bisa full. Tapi ya sampai detik dan hari ini masih berdiri berarti kan travel umroh? Masih berdiri kayak gitu, masih berdiri dan masih gue gaji karyawan, ada karyawan masih gue gaji walaupun nggak full kayak gitu. Bayangin loh guys, zero income gitu kan di tengah kondisi yang seperti ini gitu, usaha yang ya
imbasnya adalah ya usaha lo tadi itu dia masih bisa tetap ketawa, tetap ngelawak. Ini yang itu sebenarnya bukan itu udah mulai gila itu sebenarnya. Jadi ketawa-tawa gini kita serius bang, hampir gila. Lu kayak sebenarnya nggak serius. Lu bisa tetap setenang ini ngadepin situasi kayak gini kan, maksudnya ini tolong serius bang ya, gue buat inspirasi nih buat teman-teman. Oke. Jujur, gue di entertain gitu, maksudnya entertain lah gitu apapun itu. Banyak teman-teman yang nggak bisa nggak siap untuk menghadapi situasi ini, akhirnya nggak banyak juga bang stres, mereka depresi itu banyak. Gua punya teman terdekat malah gitu. Makanya siapa tahu kan nih mungkin Bang Nobit punya ya masukan, punya saran biar teman-teman juga ngedengar, teman-teman maksudnya lu bisa setegar ini bisa bisa tetap apa ya tenang menghadapi situasi ini di tengah ya. Gua tahu sendiri kan usaha lo tadi imbasnya luar biasa. Gimana bang caranya bang? Oke, siap. Apa karena iman lo yang luar biasa gitu? Saya coba dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang serius bang? Serius. Aku tahu. Oke. Kamu terang masalahnya. Jadi kayak gini, gua ya apa ya agak susah ini karena tasawuf bahasanya. Butuh tisu nggak? Takut? Nggak butuh tisu malah. Takut sedih nggak? Nggak. Iya. Makasih. Biasanya orang kan cerita habis itu ujungnya nangis. Nah, sekarang gue nangis dulu nih. Sebelum gue cerita gue nangis. Oke. Ikutan nangis. Ya Allah, sedih banget ya bang. Masya Allah, astagfirullahaladzim, sedih banget. Oke guys, makasih. Cerita sudah. Belum. Oke. Gue nangis dulu. Aduh, luar biasa nih. Obrolannya ini luar biasa nih guys nih. Oke, gimana? Jadi ya begitulah kisahnya. Oh no. Aduh guys, saya masih nangis. Iya bang. Sama nangis. Oke. Ya gimana tuh? Ya sebenarnya sih gini, pada poinnya kembali ke ketenangan hati. Tenang hati itu nggak gampang juga. Gue juga ada keresahan di situ. Jadi mencoba mencari ketenangan hati itu dimana ketika hati gue merasa gue mencoba apa ya bermeditasi lah kayak gitu ya, bermeditasi ya, kontemplasi kayak gitu kan, bahwa dari apa yang gue udah punya, apa yang gue udah hasilkan, keadaan terpuruk apa yang gue pernah lalui selama hidup gue, itu kan menjadi frame di pikiran gue untuk membandingkan keadaan frame sekarang ini, sehingga keadaan ini berat atau enggak tergantung frame mindset kita. Itu aja, itu yang menghasilkan rasional di dalam pikiran kita sehingga kita tetap stabil rasional dan tetap tenang. Itu aja. Permasalahan sampai mati pun kita akan bertemu dengan masalah. Betul, kayak gitu. Dan hidup nggak lepas dari masalah ya. permasalahannya itu bisa besar di saat ini atau bisa besar di saat nanti, ataupun kita nanti diuji dengan masalah yang mungkin nggak besar-besar amat tapi keadaannya berbeda kayak gitu. Nggak cukup cuma ngobrol sama Bang Nobit ini sebentar, pengennya sih emang lama-lama ya. Nggak ada air nih. Gue sering minum alkohol. Oh iya, mau canda-canda. Canda Pak, canda. Nih, Oh iya. Terima kasih. Udah habis ya. Bang, sebelum menutup obrolan kali ini ya, arti sukses buat seorang Bang Nobit itu apa? When I saw my God face. My God face. Terus? Ketika saya melihat wajah Terus? Tuhan saya. Udah itu. Enough? Ina. Ketika saya melihat wajah Tuhan saya, udah. Itu titik terbahagia dalam sebuah arti hidup. Karena kan kita hanya transit. Ini bicara filsafat ya Bang? Enggak ya? Iya, transit dari kehidupan material ke alam yang lain yang entah disebut unmaterial kayak gitu atau metafisik kayak gitu. Kematian itu hanya gerbang jembatan untuk ke kehidupan yang berikutnya kayak gitu. Dan itu kan akan lebih panjang dan lebih teknologi, lebih canggih dan lebih
hakikat kebahagiaan ada di sana kayak gitu. Masuk. Seperti itu. Itu kita kasih petang buat seorang Bang Dobit yang luar biasa. Bang, boleh lo Bang? Iya. Sebelum menutup ini semua, lu kasih motivasi dari seorang Bang Dobit buat teman-teman yang ngedengerin ini, motivasi hidup lah. Motivasi hidup. Ini pasti luar biasa nih motivasi dari Bang Dobit. Jangan sedikit nih Bang, banyak Ini dikit boleh. motivasi sebenarnya Boleh, sih silakan. sebenarnya gue cuma ngambil dari apa yang menjadi keyakinan ya, iman gue kayak gitu. Misalnya jadi ajaran yang gue percaya karena di situ udah terlalu komplit bahkan kayak gitu. Komplitnya kelewatan bahkan. Ajaran agama gue itu terlalu kelewatan komplitnya kayak gitu, jadi sampai komplit sampai di akhirat pun juga di apa ya, dibahas kayak gitu kan. Maksudnya begini, untuk tataran dunia memang dunia ini nggak perlu dicintai tapi harus dikuasai kayak gitu, digenggam kayak gitu, tapi tidak untuk dirasa diri cintai kayak gitu. Itu aja sih kayak gitu. Jadi untuk mengejar dunia siapapun mau jadi kaya ya itu harus kayak gitu, itu wajib kayak gitu. Kalau bukan wajib ya, cuman artinya kalau you mau jadi sukses dengan base material pun ya silakan kayak gitu, tapi jangan pernah cintai itu kayak gitu, semuanya akan hilang juga kayak gitu, seperti itu aja sih sebenarnya. Dan kebahagiaan itu larinya bukan dari harta tapi dari spirit hati yang Tuhan kasih ke batin kita. Udah itu aja sih. Luar biasa Bang. Bahagia. Thank you banget Bang buat waktunya Iya. Bang. Ini kehormatan banget buat Kang Den bisa ngajak seorang yang luar biasa buat gua. Terus ngeluarin aura-aura positif buat orang-orang di sekeliling lo. Amin. Mudah-mudahan lo sehat terus. Amin, Mudah-mudahan segera ada titik cerah, titik terang buat usaha, terutama usaha Amin. travel umroh dan Amin. haji ini. Dan jangan lupa sama gua kalau ada. Oh, Siapa tahu mungkin lo mau ngajak gua umroh. Of course. Oh, Masya Allah. Gratis semuanya, insya Allah kalau udah buka gratis. Gua. Nanti hitung-hitungan dulu misalkan kalau viewersnya udah banyak gitu. Iya. Siap, bisa di endorse bisa. Oh iya, kalau itu bisa di endorse. Tolong guys, jadi saksi ya guys, ya saksi. Tolong guys. Gue sampai lupa tuh tadi. Mungkin teman-teman atau guys ada yang berminat gitu, punya minat atau ya pengen umroh atau haji. Tapi udah dibuka belum sih sekarang? Belum ya? Lagi proses ini, Menteri Agama kan lagi di sana, jadi istilahnya mungkin nanti setelah dibuka gitu, pengen nyari travel umroh yang terpercaya, yang amanah, insya Allah ada. Boleh ke Bang, apa sih Bang nama travel umroh lu? Oke, nama travel saya nanti bisa dicek di sini. Mana? Klik. Tolong editor ya. Tolong editor ya. Klik di sini. Enggak di Bang, kayaknya di sini aja Bang. Oh iya, di sini aja Bang. Di bawah sini nih. Oke. Lalu klik, nah ini Google Map-nya nih. Oke. Itu kan ada belokan. Aduh, editor gua ribet lagi Bang. Google Map. Itu di Ini aja deh Bang, tolong Bang. Google Map. Iya. Instagram ada kan? Instagram ada. Instagram juga bisa ada. dilihat di sini. Google lihat di sini. Aduh, editor Iya. gua. Kerja keras editor gua hari ini. Ya, itu Apa Bang bisa nama dicek. travel umroh? Esfatur and Travel. Esfatur and Travel. Kayak gitu. Jadi bisa dilihat di barcode Nanti ini. Siap. Nanti kita ada di deskripsi ya guys ya. Iya. Nanti teman-teman mungkin yang mau cari ada di deskripsi. Nanti ada Instagramnya travel umrohnya Bang Dobit atau Bang Dobit aja, nanti kita cantumin juga boleh. Boleh. Instagram boleh banget ya. Oke, thank you guys. Ada komisinya. Ada komisi? Ada komisinya. Guys, sikat. Satu jamaah Satu jemaah. nanti aja. Oke. Hubungi dia. Jangan, dia aja. Oke guys, thank you guys ya. Bang Dobit, thank you banget. Thank you, Sehat terus ya Bang ya. Sama-sama. Guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe guys, biar channel ini makin besar, makin menginspirasi banyak orang pastinya. Thank you banget. Tonton terus, berkah terus buat guys aku, sehat terus. Amin. Setiap orang berhak menjadi inspirasi buat banyak orang, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Tetap jaga iman, jaga imun. Mantap guys. Sip.